wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, bapak-bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat yang dirahmati oleh Allah, khususnya yang kita hormati orang tua kita Al-Habib Abdullah Maulid Dalila dan juga Al-Habib Hamid Maulid Dalila. Semoga beliau bersama para habaib yang lainnya senantiasa diberi kesehatan sehingga dapat menyertai kegiatan dan keaktifan kita setiap hari di dalam beribadah kepada Allah serta mencintai baginda Rasulullah SAW, yang juga kita muliakan dan kita hormati para ulama, para kiai, khususnya akhina fillah walillah Al-Kiai Al-Haj Munirul Anam dan juga Al-Haj akhina Al-Karram Al-Haj Al-Kiai Samin Nur. Semoga kita semua yang mencintai beliau-beliau ini mendapatkan kecipratan barokahnya, karena mereka ini termasuk salah satu dari pionir-pionir atau orang-orang yang terdepan di dalam mengajarkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sejak tadi kita mendengarkan bacaan salawat senandung cinta pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa yang ditampilkan oleh saudara-saudara kita dari grup Hadroh, Masya Allah, Al-Yawm Yawmul Farah, hari ini adalah hari kegembiraan, dan kita tidak mengenal satu hari, tetapi berhari-hari yang semacam ini adalah hari kegembiraan. Semoga kita terus bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, kita saja yang di sini, kita ini yang kemungkinan di antara kita, juga saya pribadi, banyak maksiat kepada Allah, kesalahan-kesalahan besar kepada Allah, yang kalau diajak untuk beribadah langsung pada Allah mungkin nanti kita tidak bisa khusyuk. Tapi melihat sholawat Nabi digemahkan dengan gerakan-gerakan indah, rasanya hati ini farah, senang. Bagaimana dengan baginda Nabi Muhammad? Kalau ada orang iseng bertanya, emang benar Nabi senang? Kita jawab iya, yakin beliau adalah senang. Yang kita saja umatnya senang terhadap bacaan sholawat Nabi yang didendangkan dengan sangat indah. Allahumma shalli ala sayyidina. Kalau ada orang bertanya, apakah tidak salah melakukan kegiatan-kegiatan semacam demikian, apalagi dengan rebana, dengan gerakan-gerakan indah? Kita katakan
Wallahi hari ini yaumul farah, hari ini adalah hari kegembiraan, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul, katakanlah, bifadlillah, dengan keutamaan yang diturunkan oleh Allah, rahmat dan juga semua kenikmatan-kenikmatan yang diturunkan oleh Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaklah kalian bergembira. Umat Islam sangat tahu bahwasanya yang perlu disyukuri itu adalah wujudnya Nabi kita Muhammad SAW di dunia ini, karena Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami Allah mengutus engkau, hai Nabi Muhammad, illa kecuali rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi wujudnya Nabi inilah yang perlu kita berbahagia dengan keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya kita mengadakan maulid, dan juga dengan sholawat-sholawat indah, dengan lagu-lagu yang dipilihkan secara baik, dengan musik rebana yang luar biasa, gerakan-gerakan. Jangan takut dituduh bid'ah, jangan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin yang hadir di sini tatkala melihat rebana dipukulkan demikian, gak ada yang susah, gak ada yang sumpah, gak ada yang sedih. Bahkan yang di belakang ingin melihat sampai apa? Jen kata orang Jawa. Dia saking apanya? Senang dengan bacaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa perkumpulan kita malam hari ini bukan perkumpulan yang pertama dan yang terakhir. Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya orang Indonesia, itu tidak punya yang namanya hari Maulid. Adanya bulan Maulid, 1 bulan penuh dibacakan Maulid. Ini ibarat bimakna al-kasrah, banyak waktu-waktu untuk membacakan Maulid Nabi. Kadang ya orang-orang Wahabi itu kadang nuduhnya begini, masa Maulid Nabi cuma tanggal 12 Rabiul Awal? Kita jawab, siapa bilang? Hari ini sudah akhir Maulid. Mulai dari sebelum masuk bulan Maulid, masyarakat sudah baca Maulid sampai akhir bulan Maulid. Bahkan Rabiul Awal plus itu tetap mengadakan Maulid Nabi. Plus berapa Pak? Plus 11 bulan. Plus 11 bulan. Karena namanya bulan Maulid. Embo 11 bulan. Alhamdulillah. Itulah amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manfaat luar biasa. Kalau kita melihat perkumpulan semacam demikian, manfaat. Pertama antara lain, kita kumpul bersama-sama dengan sesama kita, orang-orang yang ingin mendapatkan barokah dari Nabi Muhammad SAW, ingin syafaat dari Nabi Muhammad SAW, tentunya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah filter dari kehidupan kita di masyarakat. Coba kita ini hidup di tengah masyarakat mulai pagi Pak, mulai 6:30 pikiran kita sudah mencari dunia, 6:30, 7:30 terus sampai jam 4 sore ya, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang
hampir 24 jam buka warung, buka toko itu ada. Kayak swalayan, ya kan? Supermarket, Indomaret dan segala macam berapa? 24. Itu kalau tidak difilter semacam demikian, terus kita akan mencari dunia saja, kan tidak. Wajiban kita adalah memikirkan akhir. Maka perkumpulan majelis-majelis macam demikian adalah filter bagi kehidupan kita di dunia, guna untuk menyaring agar apa yang jelek di dunia ini tersaring menjadi baik. Setelah baik, kelak semua amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi zaman sekarang. Orang zaman sekarang hidup ini penuh kegamangan. Bahasa Malangnya galau. Gimana tidak, Pak? Kita kadang-kadang maaf ya, yang punya anak muda-muda ini, itu kan tanggung jawab orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian adalah penanggung jawab, dan setiap penanggung jawab itu besok akan dimintai pertanggungjawaban tentang siapa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang kemaslahatan istrinya selama di dunia ini. Seorang ayah akan dimintai pertanggungjawaban tentang kemaslahatan anak-anaknya. Demikian juga seorang istri atau ibu akan dimintai pertanggungjawaban apa yang menjadi maslahat rumah tangganya. Kalau salah menjawab, naudzubillahi min dzalik. Kita punya anak, kita punya adik, kita punya tetangga, kita punya handai tolan, kita punya jamaah. Itu bukan berarti balas, tidak ada apa-apanya, bukan. Tapi semua itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahan yang ada, Pak, orang-orang yang ingin kita rangkul demi kebaikan, tidak semua mengikuti apa yang kita harapkan. Kadang-kadang rumah tangga kita mengaji ini, anak juga berangkat mengaji, tapi mengajinya lain. Bapak mengaji pada hal yang tepat, pada permasalahan yang tepat, begitu anaknya kadang-kadang salah jalan. Bagaimana contohnya? Saya yakin di zaman Habib Abdullah Muladawilah masih muda, saya gambarkan beliau masih berumur 15 tahun. Maka tatkala beliau berada di rumahnya, kemudian memegang buku yang depannya ada tulisannya, gampangnya Bismillahirrahmanirrahim, gampangnya namanya buku agama. Saya yakin ayah dan ibunya senang dan bangga. Kalaupun dikatakan alhamdulillah anakku masih senang baca buku agama. Demikian orang tua kita dan kalau ada anak nakal, bilang pada temannya, tuh anakku nakal gak pernah pulang. Tapi begitu punya anak yang senang, di kamar saja bawa buku, pasti diceritakan, Masya Allah, anakku yang satu ini khusyuk. Bahasanya orang Malang, alim, gak mau kemana-mana, sukanya baca buku. Itu zaman masa beliau, zaman-zaman itu sebut saja usia 15 tahun. Tapi kalau sekarang, Pak, zamannya berbeda. Anak usia 15 tahun itu diam di kamar, kalaupun membawa buku yang sekarang bukunya ini berupa HP, ya, bukunya berupa HP. Kalaupun dibuka, ayahnya melihat dari jauh, Masya Allah, yang dibuka ada bahasa Arabnya, berarti belajar agama. Tapi belum tentu jadi anak baik, Pak. Bisa-bisa membuka situsnya Wahabi, situsnya Syiah, situsnya Jin, yang semua itu merusak agama Islam. Situs yang mencaci maki sahabat ada,
Situs yang mengajak untuk mengingkari Maulid Nabi ada. Situs yang mengatakan Islam sudah tidak perlu dilakukan lagi, tidak relevan, yaitu situsnya jin juga ada. Padahal anaknya dengan khusyuk berada di kamar membuka tab alias membuka HP-nya. Kalau zaman dahulu kala saya masih muda punya guru-guru. Alhamdulillah di sini ada Kiai Haji Salim Nur, ini guru kita. Harus kita belajar. Sanadnya jelas. Tapi kalau anak sekarang tidak, sanadnya nggak jelas. Gurunya ya sama, mbah biasanya, tapi mbah Google. Repot Pak. Padahal di dalam urusan dunia maya ini banyak kesalahan-kesalahan, bahkan pelecehan-pelecehan terhadap Islam. Itu semua marak di dunia maya, dunia Google. Pelecehan-pelecehan ini terhadap Islam luar biasa. Yang paling ironis ini dilakukan oleh orang yang mengaku beragama Islam. Kalau orang non-muslim melecehkan agama Islam, ya maklum, bukan kita setuju, wong namanya juga non-muslim. Karena itu ada perang di zaman Nabi, karena orang-orang kafir Quraisy selalu melecehkan Islam, sehingga Nabi mengadakan peperangan dan memimpin peperangan. Ini Rasulullah SAW mempunyai aturan di dalam masalah penghinaan terhadap Islam, ya. Dan para nabi juga mengetahui tentang gimana parahnya orang hina Islam itu bagaimana di hadapan Nabi Muhammad SAW. Menurut Imam Al-Qarafi radhiyallahu taala anhu, ini satu kaidah ya. Yukrohu, kata beliau, makruh an yaqtulal qaribal kafir, membunuh saudara dekatnya yang kafir indal harbi tatkala perang, illa kecuali idza sabtallah war rasul waddin, kecuali kalau saudara dekatnya yang kafir itu sampai menghina, mencaci Allah, mencaci Rasul, dan mencaci agama Islam, maka boleh dibunuh. Sampai begitu para ulama. Dulu di zaman Nabi SAW ada seorang Yahudiyah, wanita Yahudiyah, sukanya menghina Islam, mencaci maki Islam. Kemudian didengarlah oleh sahabat Amr bin Adi radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat Amr bin Adi tidak kuat lihat Islam dicaci maki, Allah dihina, Rasulullah dilecehkan, tidak kuat. Maka sahabat Amr bin Adi mendatangi si wanita. Padahal di dalam kaidah Islam bahwa wanita di dalam peperangan kan tidak boleh dibunuh. Tapi ini pencaci, maka oleh Sayyidina Amr bin Adi didatangi, dipegang lehernya, dicekek sampai mati. Mengetahui itu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala melapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada kejadian demikian ini dan itu. Ternyata Rasulullah meridhoi perbuatan atau apa yang dilakukan oleh sahabat Amr bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di zaman Nabi ini kalau orang mencaci Islam, hukumannya adalah hukuman mati. Coba kita ya, umat Islam sering mendengarkan kalau ada orang tua masih kafir, kemudian anaknya masuk Islam, maka anak ini tetap wajib menghormati orang tuanya, sebut saja ayah. Ayahnya kafir, anaknya Islam. Apa yang wajib terhadap anak? Anak wajib tetap taat kepada ayah selagi tidak diajak untuk menyembah selain Allah. Misalnya disuruh, diperintah kamu pergi ke pasar,
maka si anak tetap wajib taat pergi ke pasar sekalipun ayahnya kafir. Itu kewajiban anak terhadap ayah. Tapi beda kalau si ayah ini sampai menghina Islam, mencaci maki Allah, melecehkan Rasulullah, menjadi lain hukumnya. Suatu saat Sayyidina Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu dalam suatu peperangan, ini kebetulan ayahnya masih kafir. Dia berperang dan menghindar pada ayahnya karena ayahnya kafir di pihak sana musuh, sedangkan Sayyidina Ubaidah Ibnul Jarrah di pihak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tatkala mendengar sang ayah ini mencaci Rasulullah, langsung pedangnya ini dikipaskan dan tebaslah ayahnya sampai meninggal dunia. Lantas ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu, Ubaidah? Beliau menjawab, ya Rasulullah, aku mendengarkan dengan telingaku sendiri bahwa dia mencacimu ya Rasulullah, aku tidak kuat, maka aku tebas. Ternyata Rasulullah merestuinya. Luar biasa. Artinya halal. Kalau orang mencaci Islam, mencaci simbol-simbol Islam itu sebenarnya adalah halal untuk dibunuh. Tapi tentu bihaqil Islam, dengan cara-cara Islam. Gimana? Ya pengadilan. Kalau masyarakat umum adalah pengadilan. Kalau dalam peperangan langsung boleh dibunuh. Kalau kita di Indonesia bagaimana? Ini paling tidak kita adukan, kita beramai-ramai, kita mengadukan kepada aparat bagaimana caranya orang tersebut bisa dihukum. Begitu problem bagi umat Islam zaman sekarang. Kalau ada pelecehan, dulu pernah sandal ya, sandal bawahnya bertuliskan Allah, ada celana ya bertuliskan lafaz-lafaz Allah, bahkan ada kalimat qul huwallahu ahad dan seterusnya. Ada baju, baju ada, karpet, banyak. Kemarin ini ada lagi sepatu, tulisannya wallahu khairun hafidhah, ditaruh di sampingnya sepatu. Ini produk Cina tapi sudah masuk di Indonesia. Problem bagi kita umat Islam, masyarakat kurang peduli. Kalau peduli biasanya tidak mau bergerak. Ini repot. Nah kalau dititipkan sama bapak-bapak MUI, tenaganya terbatas. Kalau misalnya di Malang ini misalnya, atau bapak-bapak ini melihat pelecehan-pelecehan itu, yang bergerak pertama disita itu sebagai tanda bukti, rame-rame 100 orang datang ke kepolisian, Pak ini ditangkap, Pak ini Pak pengedarnya dan segala macam, ya insya Allah bisa. Maka itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau kita cinta Nabi, kita cinta para sahabat dan khususnya cinta pada Allah, mestinya kita ini tidak boleh tinggal diam kalau melihat pelecehan-pelecehan terhadap Islam atau simbol-simbol Islam. Ini semestinya. Menurut Imam Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi dalam kitabnya Asy-Syifa juga disebutkan, orang Islam yang melecehkan agama Islam itu hukumnya murtad wa yahillu damuhu, halal darahnya, halal darahnya menurut Al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi radhiyallahu ta'ala, pengarang kitab Asy-Syifa. Banyak dari ulama-ulama salaf kita terdahulu ini peduli, minimal ini berbicara. Kalau sudah bisa berbicara, alhamdulillah berani mengadu pada aparat yang terdekat. Kalau bisa beramai-ramai, saya gambarkan misalnya wilayah Malang Raya, orang Bulu Lawang mengadukan, orang Singosari mengadukan, orang Malang Kota mengadukan, orang Kidul Pasar mengadukan, orang Wetan Pasar mengadukan, rame-rame, ya insya Allah didengarkan.
Wong kadang-kadang enggak itu. Maaf saya pernah mengadukan sandal gitu ya. Sandal bertuliskan Allah. Saya sendirian ini. Sampai diteleponi polisi, ya pusing kadang-kadang ngajak teleponi polisi sendirian. Pak ndi kanca-kanca kuwi. Akhir malam sakmene akeh ini gak ketok ini. Ini kepinginnya bareng-bareng gitu. Insyaallah dengan kita cinta Rasulullah SAW, kita sangat sedih kalau agamanya Rasul ini dilecehkan. Kita kepingin dekat dengan Nabi, kita kepingin berbahagia dengan Nabi. Tapi kalau Nabi mengatakan, kamu katanya cinta denganku, tapi aku dicaci, kau diam saja. Katanya engkau kepingin bersamaku, tapi agama yang aku sebarkan dicaci maki, kau diam saja. Katanya engkau ingin surganya Allah, tapi Allah dicaci maki, engkau diam saja. Mana mungkin cinta jam apa itu? Ya apa dosa? Kalau misalnya ada SMS bunyinya begitu ya apa dosa? Maka marilah kita jaga agama kita ini mulai dengan tata cara yang baik, dengan mengadakan majlis-majlis macam demikian ini. Ini adalah salah satu cara menjaga agama. Tapi juga jangan lupa kemungkaran-kemungkaran ini perlu untuk ditangani. Kalau kemungkaran tidak ditangani, naudzubillah min dzalik, dulu orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah gara-gara tidak peduli terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh sekelompok mereka. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Dilaknatlah orang Bani Israel melewati lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Demikian itu karena mereka sudah keterlaluan sehingga dilaknat oleh Allah. Keterlaluan mereka ini. Apa sih arti keterlaluan di dalam Al-Quran? Apa karena mereka maaf berzina dengan ibunya, yaitu keterlaluan? Apa karena mereka suka mencuri harta ayahnya, yaitu keterlaluan? Tapi bukan itu saja keterlaluan. Kata Allah, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka itu ahli maksiat dan keterlaluan. Kenapa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Utamanya karena mereka tidak mencegah kemungkaran yang terjadi di kalangan mereka, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari dalam kesempatan yang baik ini kita timbulkan ghirah kita kepada Islam, ghirah kita pada Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad kita tampakkan dengan mengadakan majlis ta'lim, majlis maulid. Tapi ghirah kita kepada Islam juga harus kita tampakkan dengan nahi mungkar sesuai dengan kaedah-kaedah yang benar menurut syariat dan tidak salah menurut pemerintah. Begitu mestinya kita. Saya yakin sekian banyak ini ada kok yang jadi DPR ada, atau paling tidak punya saudara yang hidup sebagai DPR. Saya yakin ada. Mungkin di antara bapak-bapak ini ada jadi pejabat, kalaupun tidak jadi misalnya pejabat. Ngomong gitu loh. Kalau mereka ini muslim, diajak berjuang nggak mau, bahkan kadang-kadang ngomong aja nggak mau, gimana diajak memberantas kemungkaran? Kan repot kita ini. Ngomong aja nggak mau, gimana akan memberantas kemungkaran? Padahal kalau kemungkaran ini sudah merajalela, naudzubillah min dzalik, repot kita ini akan berbuat. Ya, kalau kemungkaran sudah merajalela, paling repot untuk mengingkarinya atau paling repot untuk memberantasnya. Tapi kalau sekarang ini kan mulai muncul pelecehan-pelecehan ini.
pelecehan muncul, belum satu ditangani dengan selesai sudah muncul yang lainnya lagi di daerah sini muncul sudah diselesaikan, di sana muncul yang lainnya. Yang susah umat Islam kadang-kadang terlalu baik hati, gak takut kepada Allah, cuma takut kepada kawannya. Orang melecehkan Allah, menyalahkan Nabi Muhammad, cuma minta maaf dan dimaafkan. Coba ketemu dengan Sayyidina Ubaidah ibnul Jarrah, gak mungkin dimaafkan. Melecehkan Islam, tepas oleh beliau. Itu adalah kecintaan Sayyidina Ubaidah ibnul Jarrah pada Islam, kepada Allah, dan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan malam hari ini kita kecipratan semangatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, kita kecipratan semangatnya Sayyidina Ubaidah ibnul Jarrah. Mudah-mudahan demikian sehingga timbul semangat dalam diri kita ini untuk membela Islam luar dan dalam. Bagaimana, sepakat? Sepakat Pak? Kalau ada apa ditangani bersama, sepakat? Ada pelecehan Islam tangani bersama, sepakat? Sepakat Pak? Mudah-mudahan disaksikan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para habaib dan para kiai, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hada wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.